Zaman-zaman aku sekolah sih aku belum pernah pakai sunscreen. Serius, jadi benar-benar baru-baru Iya, ini? baru-baru ini. Itu salah satu yang aku seselin sih. 20 tahun yang lalu kalau aku bisa ngulang nih, aku akan pakai retinol benar-benar setiap hari. Tapi kulit kakak emang bagus banget. Kelihatan banget kulitnya. Halo, aku Hanifah Badar. Aku Chandria Cameron. Boleh saling lihat-lihatan juga nggak apa-apa. Kenalan dulu. Oh ya. Halo, apa kabar? Nama aku Arinda. Aku Reva. Halo, aku Nabila. Aku Ana. Pernyataan pertama, sunscreen seharusnya dikenalkan dari usia sekolah. Agree or disagree? Setuju sih. Aku setuju. Tapi sebenarnya usia sekolahnya tuh Iya, usia berapa bingung ya? nggak sih, TK? Sekarang kan udah 2 tahun juga udah pada sekolah ya. Tapi aku setuju karena dari kecil kan juga biasa main di luar nggak sih gitu kan. Kalau ngomongin sunscreen itu dulu kalau kita mau berenang aja. Iya, benar. Iya nggak sih? Kalau sekarang kayak misalnya anak-anakku nih dari waktu SD itu tuh dari sekolahnya udah diwajibin bawa sunscreen setiap hari. Itu zaman-zaman aku sekolah sih aku belum pernah pakai sunscreen. Serius, jadi benar-benar baru-baru Iya, ini. baru-baru ini Oke, banget. tapi emang tidak ada kata terlambat lah Iya. ya. Aku agree. Agree. Pas zaman teteh masih muda nih ya gitu. Itu tuh benar-benar nggak ada edukasi yang mumpuni lah gitu. Waktu aku SD, SMP juga sebenarnya internet belum Iya, accessible sekarang kan, jadi emang masih kurang banget. Ya penting banget sih sekarang juga, karena kan kita kayak kalau misalkan pelajaran olahraga Iya di sih, lapangan jam 10 Kalau zaman aku dulu tuh sunscreennya itu lebih ke badan. Betul, ya betul, kan, sama-sama. wajah tuh kayaknya nggak se-familiar itu Nggak untuk common. dipakai. Bahkan kalau dulu tuh kayaknya sunscreen nggak dipakai, tapi udahannya baru pakai satu krim lah gitu. Jadi bukan ke preventif, tapi lebih ke mengatasi kalau sunburn gitu ujung-ujungnya gitu. Setuju. Kalau mengingat zaman aku dulu SD atau SMP, looking back tuh kayak berharap udah mulai pakai sunscreen gitu loh. Karena iya, betul. kadang tuh kayak ngelihat foto dulu suka kayak agak dekil. agree banget, karena kan kalau sekarang itu kita udah tahu nih pentingnya sunscreen. Apalagi di sosmed banyak banget kan Iya, benar. pengetahuan soal skincare. Aku juga kalau bisa ya berharapnya pakai sunscreen tuh udah mulai dari as a teenager. Soalnya kadang kayak dari efek si sun damage-nya juga kadang baru kelihatan pas kita Iya. umur sekarang gitu gak sih? Betul, baru muncul dark spot kan. Iya, benar-benar. I agree. Why? Karena itulah informasi yang didapatkan. Itu. Tapi udah pernah pakai belum? Tapi aku belum pernah pakai. Oke, kenapa? Karena dari informasi-informasi yang aku dapatkan itu formal banget ya ngomongnya. Tapi maksudnya emang kan aku acne prone skin dan 2 tahun atau 3 tahun terakhir tuh lagi flare up banget nih, jerawatnya malah tambah banyak. Sedangkan kan kalau retinol yang sering didengar adalah ada side effect-nya kan, entah itu perihnya atau ntar kemerahannya, ntar purging-nya. Menambah masalah baru gitu ya Iya. jadinya ya. Oke. Kalau aku juga sebenarnya agree sih sama retinol itu sebagai anti aging superhero gitu. Walaupun sebenarnya aku pakainya lumayan telat di umur 27 atau 28 gitu. Cuman I encourage kamu, dan mungkin teman-teman yang emang usia 20-an bisa start untuk menggunakan retinol. Retinol tuh kan manfaatnya nggak cuma anti-aging doang gitu loh. Maksudnya dengan problem acne kamu itu juga bisa dibantu diperbaiki dengan menggunakan retinol gitu. Nah, itu aku bingung tuh menjawabnya karena aku belum. Kamu belum pakai retinol? Oh my God. Gimana nih Kak? Coba. Kamu umurnya berapa sih kamu? Aku 24. Wah, harus benar-benar harus mulai dari sekarang. Itu salah satu yang aku seselin sih, kalau kilas balik ya 20 tahun bedanya umurnya. 20 tahun yang lalu kalau aku bisa ngulang nih, aku akan pakai retinol benar-benar setiap hari gitu. Jadi waktu itu tuh sebenarnya pas umur 20 aku sempat terekspos lah sama retinol gitu, sempat pakai. Tapi kan kalau yang namanya retinol itu memang bukan sesuatu yang kayak kita langsung ngelihat hasilnya dalam beberapa hari kan, memang butuh rutinitas, butuh proses. Agree. Karena ya kan usia aku udah tidak belia ya. Seharusnya sih aku dari dulu udah pakai retinol. Cuma kan sekarang karena udah lebih aware, jadi ya supaya walaupun umur udah nggak belia tapi tetap kelihatan awet muda. Sama aku juga setuju banget. Jadi aku sebenarnya baru-baru ini banget Oh mulai iya, pakai betul. retinol. Gak tau sih, mungkin aku parno aja ya. Jadi tuh aku lihat-lihat juga yang kayak 20s tuh sekarang the new 40s loh, kalau kayak kamu sadar dan ngaca. Iya kan? Kadang suka ada dikit-dikit lah di sini atau di sini. keriput ya kan. Kayak
pusing-pusing kebanyakan ngelihat layar. Kakak ada rekomendasi nggak retinol yang cocok untuk aku nih? Ya, aku kan udah mencoba berbagai retinol ya. Belum pernah nyoba Ya, gitu. ya. Sebenarnya memang kayak aku dulu gitu pertama kali nyobain retinol itu kulit tuh kerasa kering dan lain-lain gitu. Tapi sekarang formulasinya juga udah lebih beragam. Aku kan udah 20 tahun ya pakai retinol, jadi udah mencoba berbagai macam. Jadi aku bisa banget merekomendasikan ini. Ini adalah dari Kiehl's, namanya Retinol Skin Renewing Daily Microdose Serum. Aku udah pernah pakai 1 atau 2 botol gitu, udah agak lama. Dan ini menurut aku nyaman banget dipakai, oke banget dipakai untuk kamu ya, terutama yang umurnya masih 20-an dan baru akan nyoba retinol untuk pertama kali. Kamu pasti belum ngerasa kayak belum perlu deh, belum ada kerutan dan lain-lain gitu kan. Padahal memang ini harus dipakai dari umur 20-an dan emang kan sifatnya lebih ke mencegah ya gitu. Sini ada 2 size juga kan ya Kak? Iya, Ini jadi travel size. Yes, ini yang berapa mili? Buat Ini di 30. Ini Itu yang 50 gitu. Ini tuh bukan cuma retinol aja, tapi juga ada kandungan peptide dan ceramide-nya. Makanya melembabkan banget kan? Iya. Nah, kadang-kadang dulu tuh aku pakai ini kayak udah ngerasa udah lembab banget, jadi aku nggak pakai moisturizer lagi gitu. Kering ya? Enggak sih, sebenarnya udah lembab sih, tapi ya tetap lah buat ekstra ini kan layer gitu. Nah, ini tuh bisa banget nanti menghaluskan tekstur kulit. Jadi pasti kulitnya akan jadi lebih halus. Terus kalau ada bekas-bekas jerawat tuh juga akan lebih cepet hilangnya. Gitu. Untuk pemakaian retinol yang baru-baru tuh disaranin pakainya seminggu 3 kali dulu lah. Beberapa hari sambil kita liatin reaksinya di kulit kita. Kalau nggak ada reaksi apa-apa, ditambah dosisnya jadi setiap hari. Dan tadi kan kita ngomongin sunscreen, jangan lupa paginya harus pakai sunscreen. Aku setuju banget. Agree. Agree juga. Agree banget. Sama, agree banget. Agree. Kalau aku personally, aku tuh ngambil waktu buat skincare tuh sebenarnya cukup lama gitu loh, malam-malam. Iya, betul banget. Jadi suka sambil kayak nonton. Benar-benar. Jadi misalkan aku di kamar mandi lama nih, akan cuci muka terus kayak maskerannya tuh sambil wind down juga gitu loh. Jadi kan misalkan sehari-harinya agak harus ngebut. Jadi seenggaknya malamnya sebelum aku tidur tuh dapat momen buat Emang meluangkan mengeluarkan ya. waktu untuk skincarean dan wind down di waktu yang cukup lambat. Kalau aku yang pasti aku setuju ya, karena pakai skincare itu kan yang pasti salah satu bentuk usaha ya buat Iya, kita benar. self love juga ya kan, karena kan ya yang paling lama di diri kita kan juga kulit kan. Bener. Itu tuh kan sebenarnya salah satu rewarding gitu kan. Kalau kita pulang capek, itu satu ritual yang menurut aku tuh bisa membuat menenangkan diri kita sendiri gitu kan. Aku kan kadang suka males skincarean malam. Dan kayak berasa gitu loh bedanya sebelum tidur skincarean dan sebelum tidur nge-skip skincare tuh beda banget. Pas bangun tuh kalau misalnya malamnya skincarean, udah besok pagi tuh bangunnya kayak lebih ready gitu loh, lebih siap, lebih happy, positif lah gitu. Sedangkan kalau misalkan gak take care of our body sebelum tidur tuh besok paginya Merasa bersalah ya. Iya, masa bersalah kayak aduh lengket banget, aduh males. Kalau kita skincarean malam-malam kayak apa ya, lebih tenang gitu, terus Iya. tidurnya juga rasanya tuh cantik. Iya, aku sih ngerasa banget sih skincare itu tuh self care ya, bukan kayak beban, bukan Iya, kayak aduh habis bener. ini pengennya langsung tidur, tapi kayak mesti hapus-hapus makeup dulu, harus pakai skincare dan lain-lain. Opportunity buat me time gitu nggak sih? Karena untuk menjaga kulit kita juga kan. Iya, memang kalau kayak kita kalau pulang ke rumah terus kita kayak leyeh-leyeh tuh jadi males, makanya harus langsung ya. Langsung bersih-bersih. bersih-bersih. Aku tuh skincarean tuh baru-baru ini. Jadi aku kayak emang bener-bener lagi nge-explore kayak mana yang cocok untuk aku sama mana yang enggak. Kayak emang bener-bener baru mencoba banget. Aku juga dulu sempat ada masanya kayak kamu lah ya, kayak semua dicoba skincare sampai 10 step dan lain-lain. Cuma sekarang justru udah back to basic dan udah tahu kayak tahu mana ingredients yang cocok, apa yang ya. harus ada gitu. Jadi nggak harus semuanya ada, yang penting-penting aja. Ya salah satunya retinol ini. Tapi kulit kakak emang bagus banget. Kelihatan banget kulitnya. Kalau menurut aku sih skincare itu sangat penting dan itu masuk ke dalam self care. Di saat kita merawat diri kita, otomatis kita merasa bahwa diri kita itu penting gitu. Aging is something natural ya. Cuman kan ingat lagi, age is just a number. Jadi don't worry too much about it. Ya. Kulit sehat itu butuh komitmen, butuh rutinitas, dan semua pasti ada prosesnya. Jadi harus mulai seawal mungkin.